Bagaimana kalau ternyata dosa yang kamu anggap kecil itu menjadi yang paling berat di timbanganmu nanti? Kita sering takut pada dosa besar, takut zina, takut riba, takut maksiat yang terlihat jelas. Tapi, kita jarang takut pada yang kecil, ucapan yang menyakiti, tatapan yang tidak dijaga, janji yang tidak ditepati, salat yang ditunda. Kita bilang, cuma sekali. Semua orang juga begitu. Nanti saja tobatnya. Padahal, bisa jadi bukan dosa besar yang menjatuhkan kita, tapi dosa kecil yang terus kita ulang tanpa pernah merasa bersalah. Dan hari itu, tidak ada yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk merenung. Saudaraku, ada satu pertanyaan yang mungkin selama ini kita hindari. Bagaimana jika pada hari perhitungan nanti, timbangan amal kita ternyata ringan, dan yang lebih berat justru dosa-dosa kita? Coba bayangkan hari itu. Semua manusia berdiri. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Tidak ada yang bisa pura-pura. Semua menunggu giliran. Dan ketika namamu dipanggil, catatan itu dibuka. Kebaikan di satu sisi, keburukan di sisi lain. Dan perlahan, timbangan itu bergerak. Bagaimana jika yang turun bukan amalmu, tapi dosamu? Kita sering merasa aman. Kita sholat. Kita puasa, kita sedekah, kita ikut kajian, kita merasa ada bekal. Tapi jarang sekali kita menghitung dosa dengan cara yang sama. Kita menghitung pahala, tapi tidak menghitung kesalahan. Padahal setiap kata tercatat, setiap tatapan tercatat, setiap niat buruk tercatat. Kita takut dosa besar, tapi jarang takut dosa kecil. Padahal dosa kecil yang terus diulang bisa menjadi gunung yang menjulang, lisan yang sering menyakiti, komentar yang merendahkan, sindiran yang membuat orang lain menangis, tatapan yang tidak dijaga, pesan yang tidak pantas, janji yang tidak ditepati. Kita bilang, cuma sekali. Tapi sekali yang dilakukan setiap hari, bukan lagi sekali. Satu titik hitam muncul di hati, lalu satu lagi, lalu satu lagi, sampai akhirnya hati itu gelap, dan kita tidak lagi merasa bersalah. Itu yang paling berbahaya, bukan dosanya saja, tapi hilangnya rasa takut. Kita mulai terbiasa, mulai kebal, mulai merasa wajar, dan ketika dosa terasa wajar, amal mulai terasa cukup. Kita berpikir, tenang saja, aku kan rajin ibadah. Seolah-olah amal bisa menutup semuanya. Seolah-olah sedekah bisa menghapus semua luka yang pernah kita buat. Seolah-olah tarawih bisa mengganti air mata orang yang kita sakiti. Saudaraku, ada dosa yang tidak selesai hanya dengan istighfar. Ada hak manusia yang harus dikembalikan. Ada hati yang harus dimintai maaf. Ada tanggung jawab yang tidak bisa dihapus hanya dengan doa. Bayangkan ini. Kamu datang membawa pahala puasa. Kamu datang membawa pahala sedekah. Kamu datang membawa pahala tarawih. Lalu satu orang maju. Orang yang pernah kamu sakiti dengan ucapanmu. Ia mengambil sebagian pahalamu. Lalu orang kedua maju. Orang yang pernah kamu fitnah. Ia mengambil lagi. Lalu orang ketiga. Orang yang pernah kamu rendahkan. Ia mengambil lagi. Sampai akhirnya pahala itu habis. Dan ketika habis, dosa mereka dipindahkan kepadamu. Apakah kita siap menghadapi itu? Kita sering takut kekurangan pahala. Tapi jarang takut kehabisan pahala karena membayar dosa. Dan yang lebih mengerikan,
Kadang dosa itu kita anggap remeh, gibah kecil, sindiran kecil, iri kecil, marah kecil. Padahal kecil di mata kita, belum tentu kecil di sisi Allah. Kita hidup di zaman di mana dosa bisa dilakukan tanpa bergerak, hanya dengan jari, hanya dengan komentar, hanya dengan share. Dan kita tidak sadar berapa banyak dosa yang kita kumpulkan dalam sehari. Berapa banyak hati yang tersakiti, berapa banyak fitnah yang tersebar, berapa banyak keburukan yang ikut kita viralkan. Lalu kita menutup hari dengan doa panjang, merasa sudah cukup. Saudaraku, amal itu seperti cahaya, dosa itu seperti beban. Kalau beban lebih berat dari cahaya, bagaimana kita akan berdiri di hari itu? Masalahnya bukan karena kita tidak punya amal. Masalahnya karena kita sering menambah dosa tanpa sadar. Dan lebih parah lagi, kadang setelah rajin ibadah, muncul dosa yang lebih halus. Merasa lebih baik dari orang lain. Merasa lebih taat. Merasa lebih suci. Kita melihat orang lain yang belum berubah. Lalu hati kita berkata, "Untung aku tidak seperti dia." Hati-hati. Kalimat itu bisa lebih berat dari dosa yang terlihat, karena kesombongan bisa menghapus pahala tanpa kita sadari. Kita mulai membandingkan, mulai menghakimi, mulai merasa posisi kita aman. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu bagaimana akhir hidup kita. Saudaraku, yang membuat kita selamat bukan banyaknya amal, tapi rahmat Allah. Dan rahmat itu dekat dengan hati yang rendah. Hati yang merasa takut. Hati yang merasa belum cukup. Hati yang merasa masih banyak dosa. Kalau hari ini kamu mulai merasa gelisah, itu bukan pertanda buruk. Itu pertanda hatimu masih hidup. Karena hati yang mati tidak takut pada timbangan. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau memang dosa kita lebih berat? Bagaimana kalau selama ini kita terlalu percaya diri? Apakah masih ada harapan? Atau semuanya sudah terlambat? Saudaraku, kalau tadi hati kita terasa berat, itu bukan untuk membuat kita putus asa. Itu untuk menyadarkan kita. Karena yang paling berbahaya bukan dosa yang banyak, tapi dosa yang tidak disadari. Dan yang lebih berbahaya lagi, merasa aman padahal belum tentu selamat. Namun dengarkan ini baik-baik. Selama kita masih bernapas, selama matahari masih terbit untuk kita, pintu itu belum tertutup. Belum. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita kumpulkan. Tidak peduli seberapa berat timbangan keburukan kita hari ini. Rahmat Allah selalu lebih luas. Tapi ada satu syaratnya. Kita harus kembali. Bukan nanti. Bukan menunggu tua. Bukan menunggu sakit. Sekarang. Saudaraku, kalau memang dosa kita lebih berat hari ini, itu bukan akhir cerita. Itu peringatan sebelum akhir benar-benar datang. Bayangkan seseorang yang sadar bahwa dirinya punya utang besar. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan santai. Dia tidak akan menunda. Dia akan berusaha membayar sebelum ditagih. Begitu juga dengan dosa. Selama belum ditagih di hari perhitungan, kita masih bisa menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Pertama, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau kamu pernah menyakiti seseorang, datangi dan minta maaf. Kalau kamu pernah mengambil hak orang, kembalikan. Kalau kamu pernah memfitnah, bersihkan namanya. Karena di hari itu, tidak ada uang, tidak ada transfer. Yang ada hanya pahala dan dosa. Dan kita tidak ingin pahala kita habis untuk membayar kesalahan yang bisa diselesaikan hari ini. Kedua, perbanyak istighfar dengan hati yang hancur. Bukan sekadar ucapan, tapi kesadaran, rasa malu, rasa takut, rasa menyesal.
karena dosa yang disesali dengan sungguh-sungguh bisa berubah menjadi kebaikan. Bayangkan betapa luasnya rahmat Allah. Dosa yang kita tangisi bisa diubah menjadi pahala. Kesalahan yang kita akui bisa menjadi jalan naiknya derajat. Bukankah itu luar biasa? Ketiga, jangan merasa aman dengan amal. Semakin banyak amal, semakin rendah hati kita seharusnya. Karena orang yang benar-benar takut pada timbangan tidak pernah merasa cukup. Dia selalu berkata, "Ya Allah, aku belum pantas." Dan justru kerendahan itu yang mengundang rahmat. Saudaraku, bayangkan hari itu sekali lagi. Semua manusia berdiri, timbangan diletakkan. Kebaikan di satu sisi, keburukan di sisi lain. Kita tidak tahu angka pastinya. Kita tidak tahu seberapa beratnya. Tapi kita tahu satu hal, hari ini kita masih bisa menambah yang kanan dan mengurangi yang kiri. Hari ini kita masih bisa menghapus, masih bisa memperbaiki, masih bisa meminta maaf, masih bisa menangis dalam sujud, masih bisa berkata, "Ya Allah, aku salah." Dan jangan pernah meremehkan satu sujud yang tulus, satu istighfar yang jujur, satu air mata yang keluar karena takut kepadanya. Karena bisa jadi, satu momen itu lebih berat daripada dosa bertahun-tahun. Allah tidak mencari hamba yang sempurna. Allah mencintai hamba yang kembali. Kalau hari ini kamu merasa dosamu banyak, itu tanda kamu sadar. Dan kesadaran itu lebih baik daripada merasa suci. Jangan tunggu sampai sakit. Jangan tunggu sampai tua. Jangan tunggu sampai kehilangan. Karena tidak ada yang tahu kapan namamu dipanggil. Saudaraku, kalau benar dosa kita lebih berat hari ini, jadikan malam ini titik balik. Jangan tidur sebelum meminta ampun. Jangan tunda meminta maaf. Jangan biarkan ego menghalangi taubat. Karena yang membuat kita selamat bukan banyaknya amal, tapi rahmat Allah yang turun pada hati yang hancur. Dan mungkin, justru karena kita sadar dosa kita berat, kita menjadi lebih rendah, lebih takut, lebih tulus. Dan itu bisa menjadi alasan Allah meringankan timbangan kita. Sebelum kita menutup renungan ini, izinkan satu pertanyaan terakhir. Kalau malam ini adalah malam terakhir hidupmu, apakah kamu siap melihat timbangan itu? Kalau jawabannya belum, maka masih ada waktu untuk memperbaiki. Perbaiki sebelum dihitung. Bersihkan sebelum ditimbang. Minta maaf sebelum dituntut. Dan jangan pernah berhenti berharap. Karena sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah selalu lebih besar. Semoga Allah meringankan timbangan kita. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Dan semoga ketika hari itu tiba, timbangan kita condong ke arah yang menyelamatkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.